104,8 FM Radio Suara Kota Wali. Selamat pagi Mitra Suara Kota Wali. Seperti yang sudah saya informasikan di awal, kalau di segmen ini kita ada di Bincang-Bincang bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak. Saya Andi Mardianto hadir tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Ibu Hastin Atas Asih, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Andi, waalaikumsalam. Iya, agak sedikit mendekat bisa, Bu? Iya, oke, baik. Mitra Suara Kota Wali, kita akan berbincang pagi hari ini tentang JDIH. Saya ngomongin tentang singkatan ini, JDIH. Ya, nanti bakal dijelaskan sama Ibu Hastin. Saya nyebutnya Ibu Hastin ya? Iya. Atau Ibu Asih? Terserah deh. Terserah Mas. Biasanya teman-teman di KPU manggilnya apa, Bu? Bu Hastin. Bu Hastin. Ya. Oke, baik. Dan Mitra Suara Kota Wali silahkan berinteraktif dengan kita melalui nomor WhatsApp di 085 740 800 740. Bertanya langsung tentang tema kita pagi hari ini, yaitu JDIH. Dari tadi saya sebut singkatan terus tanpa menyebutkan kepanjangannya. Ibu, monggo dijelaskan kepada Mitra Suara Kota Wali, JDIH itu apa, Ibu? JDIH ya. Mungkin kalau orang awam atau mungkin belum tahu, saya harapkan nanti setelah acara ini bisa tahu dan segera bisa ini ya, kepo gitu ya. Kepo, bisa betul. Pengen lihat apa sih itu JDIH. Jadi JDIH itu kepanjangannya adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Ya, jadi JDIH itu merupakan sebuah wadah pemberdayaan bersama atas dokumen hukum. Jadi dokumen hukum itu dilakukan sebuah penyusunan semacam itu di dalam sebuah wadah, dan itu dilakukan secara tertib, kemudian dilakukan secara berkesinambungan, kemudian terpadu. Dan di sana juga ada sebagai sarana prasarana untuk penyampaian informasi hukum. Di sana dilaksanakan juga untuk sarana prasarana penyampaian informasi hukum itu secara ini ya, tentunya dengan lengkap, kemudian akurat, informasi yang disajikan juga akurat, semacam itu. Jadi kalau kita bicara JDIH, kalau tadi saya bilang itu jaringan, otomatis yang ada di benak kita adalah suatu sistem informasi. Sistem informasi itu bisa berupa sesuatu yang berbau online kan, semacam itu. Jadi di sini kami dari KPU ingin memperkenalkan juga bahwa di KPU itu tidak hanya memiliki website KPU ya, itu yang merupakan sebagai humasnya KPU di website itu, tapi kami juga ada satu website lagi yaitu JDIH itu. Tinggal klik aja JDIH KPU Kabupaten Demak, pasti Suara Kota Wali pendengar Suara Kota Wali ini nanti bisa mengakses beberapa produk hukum, banyak produk hukum di sana yang disajikan, dan juga ada banyak informasi hukum yang tentunya aktual, up to date, yang selalu kita sajikan ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Dan kalau tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan sebuah wadah pemberdayaan bersama atas dokumen hukum. Kalau kita bicara terkait dokumen hukum, itu berkaitan dengan produk-produk hukum. Jadi ada produk-produk hukum itu kalau diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu di sana kan disebutkan ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, kemudian peraturan pemerintah provinsi, dan kemudian peraturan pemerintah daerah. Kemudian di KPU sendiri kita juga ada produk hukum yang lebih spesifik yang kita sajikan di JDIH KPU RI maupun KPU Kabupaten, yaitu berkaitan dengan dokumen hukum yang berkaitan dengan kegiatan kepemiluan yang dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan pemiluan, yaitu ada undang-undang yang terkait pilkada, Undang-Undang 1 2015, dan sampai perubahannya yang terakhir di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, kemudian ada Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian undang-undang yang dulu dipakai, misalnya undang-undang partai politik, kemudian undang-undang yang sebelumnya digunakan juga sebagai dasar untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, dan peraturan KPU ya.
Jadi turunan dari undang-undang tentang pemilu maupun pemilihan itu diturunkan oleh KPU menjadi peraturan KPU. Nah, di sini juga banyak sekali peraturan KPU yang bisa diakses melalui JDIH, dan kalau peraturan KPU itu yang menyusun adalah KPU RI. Kemudian pada saat tahapan di pilkada misalnya, itu KPU kabupaten juga mengeluarkan regulasi turunan dari PKPU tersebut, yaitu berupa keputusan. Nah, ini nanti kita di JDIH itu sudah kita unggah di sana untuk keputusan-keputusan yang sudah kami buat, dan masyarakat juga bisa mengakses. Tentunya misalnya ya, ini kenapa JDIH itu sangat penting. Ketika tahapan berlangsung, otomatis banyak pihak yang ingin tahu terkait produk hukum yang kita buat. Misalnya aturan terkait pencalonan ya, pencalonan pemilihan bupati misalnya seperti itu. Di situ akan di produk hukum itu nanti akan bisa dilihat apa saja, dan ini masyarakat juga bisa mempersiapkan yang harus dipersiapkan ketika nanti akan mencalonkan diri itu apa saja. Kemudian untuk partai politik ini juga tentunya sangat perlu. Nah, di sini beberapa peraturan perundangan yang disajikan dalam JDIH untuk KPU. Kalau tadi saya sampaikan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan itu kan ada banyak macam produk hukumnya. Nah, ini kita spesifiknya adalah untuk peraturan perundangan adalah undang-undang tentang kepemiluan dan berkaitan dengan peserta pemilu dan lain sebagainya. Kemudian PKPU dan juga keputusan KPU kabupaten, provinsi maupun keputusan sekretaris jenderal dan sampai ke keputusan sekretaris KPU kabupaten. Oke, baik. Jadi begitu ya Mitra Suara Kotawali. Kalau ini Anda sedang memegang handphone atau terkoneksi dengan internet, langsung saja dicoba. Ketik aja JDIH KPU Demak. Iya. Dan nanti tampilannya ada banyak sekali, ada profil peraturan KPU, ada keputusan KPU, surat dinas, surat edaran, ada keputusan pengadilan juga Ibu ya? Iya. Dan itu namanya non peraturan perundangan, dokumen hukum non peraturan perundangan. Jadi kalau putusan pengadilan itu ketika kita KPU sebagai pihak yang digugat atau pihak yang diperkarakan oleh pihak lain, kemudian keluar putusan pengadilan mungkin dari MK terkait PHPU, kemudian ada dari MA, kemudian ada dari DKPP terkait kode etik, kemudian ada dari PT TUN, PT UN, kemudian ada dari Bawaslu, itu nanti akan kita unggah. Tapi sejauh ini kami di KPU Kabupaten kan memang sejak JDIH itu dibentuk kan kita memang belum ada perkara yang disampaikan ke kami, sehingga kami ada sebenarnya tapi tidak sampai ke putusan dari pengadilan. Kita yang bersangkutan sudah mundur untuk tidak melanjutkan, akhirnya ya kita tidak memiliki putusan tersebut. Oke. Jadi kalau balik lagi tentang JDIH ini, kalau di web langsung JDIH KPU Demak. Iya. Kalau lewat aplikasi biasanya Mitra Suara Kotawali pakai Android mau download gitu ada ya Bu ya? KPU ada. Sama? Iya. Kalau kuncinya itu JDIH KPU. JDIH KPU aja yang di Play Store, Kalau yang kita kan memang JDIH KPU RI itu memang ada, jadi kita nge-link. Nanti kalau berkesinambungan itu memang dari KPU RI kemudian ke KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Kalau lihat di KPU RI nanti panjenengan bisa lihat, itu nanti bisa tinggal diklik KPU provinsi Jawa Tengah, cari yang Demak. Itu masuknya ke Demak yang itu. Jadi kalau web lebih spesifik ya Bu ya? Iya, lebih spesifik. Oke. Dan di sini saya sudah membuka di tampilan juga ini jdihkpu.go.id/jateng/Demak. Ada berita tentang Demak ini yang KPU Demak menyelenggarakan evaluasi JDIH. Ini tanggal 14 Desember kemarin ya Bu ya? Kemarin ya. Bisa dibaca nih informasinya Mitra. Jadi begitu. Dan kalau Mitra pengen bertanya dan kepo tentang JDIH ini sendiri, silakan WhatsApp aja di 085740800740. 104.8 FM Radio Suara Kotawali. Kita kembali lagi Mitra untuk bincang-bincang masih bersama Divisi Hukum dan Pengawasan dari
KPU Kabupaten Demak, ada Ibu Hastin. Masih standby ya Bu ya? Iya, siap. Siap untuk memberikan informasi dan juga menjawab pertanyaan dari Mitra Suara Kota Wali. Kalau mau kepo di pagi hari ini ya, selain kepo dengan yang kita bincangkan pagi hari ini, silakan juga kepo dengan Instagram dari JDIH KPU Demak ya Bu ya? Iya. Ada Ibu? Ada. Ada dong pastinya. Bisa follow aja JDIH KPU Demak, betul ya Bu ya? Iya. JDIH KPU Demak. Ada yang di post di feed ya untuk pagi hari ini. Ada foto saya dan juga Ibu Hastin. Baik Ibu, ngomongin tentang JDIH. Mengapa harus JDIH? Itu yang menjadi tema kita pagi hari ini. Jadi kalau Mitra Suara Kota Wali langsung buka web seperti yang sudah saya buka pada pagi hari ini, nanti ada tampilan-tampilan yang banyak sekali. Peraturan KPU ada, keputusan KPU ada, tadi yang saya sebutkan tadi adalah putusan pengadilan. Kalau bertanya tentang ini, apa sebenarnya beda antara JDIH ini di webnya dengan webnya KPU Demak. Demak? Ya. Betul Iya. Ibu. Bedanya yang lebih membuat memberi informasi. Iya. Jadi kalau di KPU Kabupaten Demak itu memang kita ada 2 website. Yang satu memang website itu website KPU Demak ya. Di sana perannya adalah sebagai humasnya. Humas, jadi semua kegiatan memang ditampung atau dipublish di website KPU Demak. Tetapi untuk spesifik untuk JDIH itu kan kalau tadi saya bilang adalah jaringan wadah pemberdayaan untuk dokumen ya. Jadi lebih ke dokumen atau produk hukum. Kalau di sana ada informasi hukum itu adalah tambahannya. Tapi kami juga meskipun informasi hukum atau informasi itu hukum itu kan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Demak berkaitan dengan kegiatan hukum. Nah, meskipun hanya sekedar mungkin semacam itu karena di sini yang terpenting adalah produk hukum yang kita sajikan. Informasi hukum itu juga kami sajikan up to date. Jadi ketika ada kegiatan ya langsung mungkin selang 15 menit lah itu informasinya sudah kita unggah di Cepet ya? Iya, kita unggah di website. Kemudian kita juga biar yang utama di sini adalah JDIH. JDIH tadi wadah pemberdayaan dokumen hukum, tapi kami untuk menunjang atau mendukung agar dokumen hukum itu bisa tersampaikan dengan baik dan masyarakat bisa mengetahui fungsi dari JDIH itu, kami juga membuat platform lain yaitu berupa media sosial itu ya. Jadi kita juga membuat mulai dari Instagram kita ada, kemudian Facebook ada, YouTube ada, kemudian Twitter kita juga ada. Okay. Ini untuk sebagai penunjang ya, biar masyarakat juga tahu, tidak hanya kalau hanya website, kalau tidak kita gembar-gemborkan lewat media sosial juga mungkin tahu tapi tidak sebanyak itu gitu ya. Harapannya semacam itu. Tidak langsung ke link yang mereka biasa pegang ya, iya. Facebook atau Instagram dan lainnya. Jadi fungsinya memang memberikan informasi terkait dengan intinya adalah di produk hukum, dokumen hukumnya itu. Iya. Semacam apa ya, kalau kita bilang itu perpustakaan tapi online semacam itu. Oh, yang ada karena di sana adalah coba diklik misalnya PKPU. Sebentar di sana web. Ya PKPU itu kan nanti akan banyak sekali PKPU itu. Kemudian keputusan KPU itu juga ada keputusan KPU RI, kemudian keputusan KPU provinsi, kemudian keputusan KPU kabupaten itu juga banyak juga di sana. Dan kami memang kalau PKPU kemudian keputusan KPU RI itu ya, itu memang dari link dari JDIH KPU RI langsung, kami tidak usah mengunggah. Yang mengunggah adalah JDIH KPU RI. Tetapi untuk keputusan KPU kabupaten karena produk itu adalah kami yang membuat, maka kami yang mengunggahnya. Dan kalau saya cerita bahwa JDIH KPU RI, jadi begini Mas, JDIH itu sebenarnya kalau tadi panjenengan menanyakan mengapa harus JDIH gitu ya. Karena memang ini diatur di dalam peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 di pasal 5 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap pimpinan lembaga itu wajib hukumnya membentuk sebuah JDIH. Dan pengelola JDIH itu wajib menyediakan sarana prasarana termasuk di sana adalah SDM.
Nah, dari peraturan presiden tersebut, kemudian KPU RI itu kan tahun 2012 ya. Tahun 2013-nya KPU RI kemudian membentuk JDIH. Ini sebagai pelaksanaan amanat dari pasal 5 ayat 1 peraturan presiden 33 2012 itu. 1 tahun kemudian KPU RI membentuk JDIH di KPU RI, tapi waktu itu masih dummy ya, websitenya itu masih dummy. Kalau dummy itu istilahnya kalau cetakan itu pracetak semacam itu. Kemudian di 2014 KPU RI kemudian membuat trial hosting, jadi masih gabung dengan websitenya KPU RI. Kalau tadi saya sampaikan di KPU itu ada 2 website, satu website untuk Humas, yang satu untuk JDIH. Nah ini di 2014 itu KPU masih trial hosting dengan website KPU RI-nya, dia masih gabung jadi satu. Kemudian di 2016, kemudian melalui keputusan KPU RI 134 2016, kemudian diresmikanlah JDIH itu. JDIH itu diresmikan dan dibuat websitenya resmi, semacam itu. Kemudian di tahun 2019 benar, kemudian membuat kan ini berkesinambungan ya. Kemudian dibuat di provinsi, 34 provinsi itu dibentuk JDIH, ngeling semacam itu. Kemudian di tahun 2020 baru ada 370 kabupaten kota. Ini masih bertahap karena masih ada sisa 144 kabupaten kota. Nah, di 370 kabupaten kota itu termasuk Kabupaten Demak juga sudah masuk dibentuk JDIH-nya. Kita 1 Oktober kita dikasih akun oleh KPU RI, kemudian kita operasikan waktu itu. Nah, ini berarti kalau 1 Oktober 2020 sampai sekarang kan kisaran 1 tahun lah semacam itu ya kita JDIH Kabupaten Demak itu beroperasi. Nah, ini kita sekarang yang sudah kita unggah untuk keputusannya sudah 200-an lebih lah semacam itu untuk keputusan KPU Kabupaten Demak yang sudah kita unggah di JDIH KPU Kabupaten Demak itu sudah 200-an. 200-an ya. Kemudian itu jenis-jenisnya macam-macam ya, Bu ya. Keputusan di KPU Kabupaten Demak itu sifatnya penetapan ya. Jadi jenisnya macam-macam. Ada keputusan yang bersifat tahapan, kemudian ada keputusan di sana kan ada keputusan. Kalau keputusan KPU Kabupaten Demak itu yang memberikan tanda tangan adalah Ketua KPU Kabupaten Demak, kemudian ada keputusan sekretaris KPU Kabupaten Demak. Nah ini jenisnya juga macam-macam. Ketika tahapan ya kita membuat keputusan, ketika PKPU keluar kita turunkan di keputusan, dan itu keputusannya berupa penetapan misalnya terkait pembentukan dapil. Di PKPU tentang penyusunan daerah pemilihan itu kan dijelaskan lebih gamblang secara teknis terkait peraturannya ya, kebijakannya seperti apa ketika melakukan pembentukan dapil semacam itu. Nah ini kita sesuaikan. Di KPU Kabupaten Demak itu ada acuannya untuk pembentukan dapil itu jumlahnya berapa. Acuannya adalah jumlah penduduk. Nah jumlah penduduk ini kalau di Kabupaten Demak kita sesuaikan berapa dapil dan yang kita bentuk, kemudian setiap dapil itu berapa kecamatan, itu kan menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Nah itu kita buat keputusan semacam itu, penetapan dari KPU Kabupaten Demak, dan itu macam-macam Mas. Jadi setiap tahapan pasti ada keputusan yang kita buat. Tetapi untuk pelaksanaan pilkada, kemudian untuk pelaksanaan pemilu ini memang PKPU ya, karena pemilu itu kan sebenarnya penyelenggaraan pusatnya itu adalah di pusat ya, karena kita memilih presiden, kemudian DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, DPD juga. Kemudian kalau yang pilkada kan memang lingkupnya adalah daerah. Ada pemilihan gubernur dan maksudnya kalau pemilihan gubernur itu nanti yang membuat keputusan adalah KPU provinsi, tapi yang pilkada adalah KPU kabupaten. Semacam itu. Dan kenapa JDIH tadi saya sampaikan, kenapa harus JDIH? Selain tadi ada kita melaksanakan amanat peraturan presiden nomor 33 2012, kita juga melaksanakan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di sana disebutkan bahwa pasal 86 kalau nggak salah, disebutkan bahwa Sekretaris Jenderal KPU RI itu wajib melakukan pengelolaan terhadap dokumen, termasuk di dalamnya adalah dokumen hukum. Nah, caranya untuk pengelolaan dokumen hukum itu seperti apa? Yaitu kita membuat JDIH itu, selain kita melaksanakan amanat peraturan presiden, kita juga melaksanakan undang-undang itu yang
untuk tahun penetapannya kan berbeda, yang Perpres itu 2012, yang Undang-Undang 7 itu 2017. Nah, ini kita memang harus melaksanakan itu. Kemudian selain itu memang kenapa kita juga membentuk JDIH, kenapa harus JDIH? Jadi kalau di Indonesia, ada prinsip hukum di Indonesia itu ada namanya asas fiksi. Jadi fiksi itu maksudnya adalah ketika undang-undang peraturan itu diundangkan, semacam itu, ditetapkan, artinya dianggap bahwa semua masyarakat itu tahu, dan itu ketentuan itu mengikat. Jadi ketika orang kena perkara nih misalnya semacam itu dan beralasan bahwa dia tidak tahu akan hukum itu tidak bisa karena ada asas fiksi itu. Nah, kemudian dari asas fiksi itu kemudian kita juga didukung dengan sosialisasi, penyuluhan. Jadi tidak terus kita luncurkan, terus kita diam semacam itu, tapi kita juga melakukan penyuluhan melalui, kalau semua orang kita undang untuk kita sosialisasikan nggak mungkin ya, itu pasti akan membuat biaya yang sangat besar. Tapi dengan mungkin kita mengundang orang yang secukupnya, tapi kemudian kita melakukan sosialisasi lewat online, lewat media sosial, lewat website semacam itu kan artinya orang sudah kita anggap tahu, kita sudah melakukan sosialisasi itu. Dan tadi saya sampaikan, ketentuan itu mengikat. Jadi tidak ada alasan orang, maaf saya tidak tahu aturan ini. Tetap dia akan kena sanksi ketika dia sudah melanggar. Dianggap tahu karena itu ada asas fiksi itu. Saya rasa itu, Mas. Oke, baik. Jadi Mitra Suara Kota Wali ini dari KPU sendiri sudah menyediakan wadah jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Sudah ada webnya, sudah ada aplikasinya, sudah ada Instagramnya. Jadi tinggal kita aja untuk memanfaatkan ini ya, Bu ya. Melihat informasi ini, mencerna, kemudian memahami apa yang sudah disampaikan dari mulai dokumentasi yang bersifat hukum itu tadi ya, Bu ya. Nah, dari JDIH KPU Demak ini sendiri, sebenarnya ada nggak kriteria informasi hukum yang disajikan dari JDIH ini sendiri? Maksudnya kriteria-kriteria yang harus masuk dan ini informasikan. Informasi ya, bukan produk hukumnya ya. Jadi informasi yang kita sajikan tentunya yang pertama adalah mudah diakses, macam itu. Jadi informasi itu mudah dipahami, mudah diakses, kemudian memenuhi kriteria informasi yaitu ada valid, kemudian akurat, ketepatan waktu, semacam itu juga kita perhatikan ketika kita mengunggah informasi itu. Kemudian juga memudahkan orang untuk mencerna dari informasi itu. Jadi informasi itu tidak justru membuat orang bingung, tapi orang akan lebih mudah untuk memahami apa informasi itu yang menjadi kriteria kita. Oke, baik. Range tahun yang disajikan dari tahun 2007. Untuk yang apa itu? Ini tentang pencarian produk hukumnya. Untuk pencarian produk hukum, jadi kan tadi kalau saya sampaikan, kalau PKPU dari awal ini sudah yang mengunggah adalah KPU RI. Kalau KPU Kabupaten, kita yang menyajikan informasinya, keputusan itu karena JDIH di KPU Kabupaten Demak baru terbentuk pada 1 Oktober 2020 kemarin. Oh, baru. Nah, baru 1 Oktober 2020 kemarin, maka informasinya yang kita sampaikan ya baru di tahun-tahun yang awal gitu. Tapi setiap hari kita upayakan untuk melakukan unggah karena kan kebetulan kita banyak dan JDIH baru mulai 1 Oktober ya, 1 Oktober kemarin. Nah, dan di sini tidak hanya misalnya keputusan itu tidak hanya keputusan kalau di JDIH. Kalau Mas Andi bisa lihat nanti di sana juga ketika kita mengunggah keputusan harus dengan menyertakan abstrak. Abstrak itu merupakan kalau dibilang intisari, jadi ringkasan dari keputusan itu. ABS itu, Mas. Kalau coba lihat keputusan, kemudian KPU Kabupaten Demak, KPU Kabupaten, di situ ada ABS. Bawahnya itu merah, coba klik aja keputusannya itu salah satu, nanti ada ABS. Abstrak itu memang sudah diatur di dalam standar JDIH. Jadi dari peraturan Kemenkumham nomor 18 kalau nggak salah 2019 itu memang disebutkan bahwa ketika unggah
keputusan itu harus disertai dengan abstrak. Coba bisa dilihat mungkin Mas, klik aja salah satu keputusannya. Keputusan KPU Kabupaten Kota kemudian nanti akan keluar itu keputusannya. Ini semua ini ya? Enggak, salah satu aja, diklik salah satu, nanti akan ada keluar KPT itu nanti keputusannya, kemudian ABS itu adalah abstrak. Abstrak itu ringkasan dari keputusan itu. Oh, detail ini ya berarti ya? Oh, begini. Iya. Oke. Nah, kalau mau download ya yang bawah itu ada KPT. Oh, bisa di-download? Iya. Oke. Itu terus kemudian ada ABS-nya. Iya. Ini Mitra Suara Kota Wali praktek langsung aja buka webnya. JDIH KPU Demak langsung ya Bu ya? JDIH, nggak usah pakai spasi, langsung aja ya. JDIH KPU Demak, nanti langsung muncul. Sebenarnya sih JDIH KPU Jateng ya, KPU Jateng, terus baru Demak semacam itu. Tapi kalau di kalau kita searching langsung JDIH KPU Kabupaten Demak langsung ketemu ya. Iya. Baik, kita kembali lagi masih di bincang-bincang bersama KPU Demak. Ya, masih bersama Ibu yang sudah siap untuk memberikan informasi yang bagus untuk Anda Mitra Suara Kota Wali. Ibu Hastin Atas Asih. Saya nyebutnya komplit. Gak apa-apa Mas. Biar semakin populer ya Bu ya. Beliau Divisi Hukum dan Pengawasan dari KPU Kabupaten Demak. Bagi Anda Mitra Suara Kota Wali yang baru bergabung di jam sekarang, agak sedikit terlambat sih sebenarnya. Tapi tidak apa. Yang pasti hari ini kita berbincang tentang JDIH, yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dari KPU Kabupaten Demak. Nah, kalau ngomongin tentang JDIH, sebenarnya masing-masing lembaga atau instansi atau apa Bu yang namanya? Lembaga. Lembaga itu harus punya JDIH, termasuk dari KPU sendiri. Nah, kalau di Demak ini kurang lebih belum ada 1 tahun ya Bu ya, berarti ya? Iya, yang KPU belum ada 1 tahun. Belum ya, ada. 1 tahun lah, 1 tahun lebih, 1 Oktober kita. Oke. Lebihnya dikit. Lebihnya dikit. Tapi sangat bermanfaat sekali Mitra. Jadi langsung dibuka. Tadi sudah jeda beberapa saat, sekitar 5 menitan. Sudah membuka websitenya pastinya. Jadi langsung paham dan ngerti bahwa di sini banyak sekali informasi yang bisa diakses, banyak informasi yang bisa dinikmati sebagai sumber pengetahuan dari KPU yang sudah diberikan kepada kita pastinya. Jadi webnya adalah jdih.kpu.id/Jateng/Demak. Langsung ke situ ya Bu ya. Nah, dari JDIH Demak sendiri, perkembangannya dari yang baru banget, ini seperti apa Ibu? Iya. Kalau ini kan kita menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri. Bagus, biasa. Kalau menurut saya ya sudah cukup bagus lah ya. Sudah cukup bagus. Dan kita kemarin ketika ada penilaian di KPU provinsi, kita sudah masuk 10 besar. Ada penilaian? Iya. Oh, bagus. Dan harapannya nanti ke depan kita juga bisa terbaik pertama semacam itu. Tapi kan kita tetap berupaya ya. Ketika saat ini mungkin masih ada beberapa hal yang kurang. Mungkin produk hukum yang kami sajikan masih kurang banyak semacam itu, nanti akan segera kita lengkapi. Dan kita juga terus melakukan evaluasi, kita lakukan evaluasi secara bertahap, dan kita juga melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk diantaranya adalah pengelola JDIH dari Pemda ya, dari bagian hukum Seda Kabupaten Demak. Di sana kami juga ada koordinasi, dan kita minta biar masyarakat juga mengenal tidak hanya JDIH dari Pemda, tetapi juga JDIH KPU, karena tidak menutup kemungkinan banyak hal yang manfaat yang didapatkan dari JDIH KPU Kabupaten Demak. Jadi di sana kalau Mas Andi bisa klik di JDIH-nya Pemda ya, JDIH Kabupaten Demak, nanti akan ada link di line-nya, itu nanti ada linknya kami, JDIH KPU Kabupaten Demak. Ini evaluasi juga terus kita lakukan biar nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kemudian kami juga tadi kalau kami sampaikan untuk aksesibilitas dari informasi, jadi utamanya adalah websitenya. Tapi kami untuk mendukung websitenya tersebut, kami juga membuat media lain ya, media sosial. Silahkan nanti Mitra Suara Kota Wali juga bisa membuka di media sosial JDIH KPU Kabupaten Demak. Itu mulai dari Instagram,
Facebooknya ada, kemudian YouTube-nya juga ada, kemudian ada Twitter-nya juga ada. Nanti silakan bisa diakses di sana. Informasi kita insya Allah up to date lah, biar masyarakat juga tahu apa sih yang dilakukan KPU terkait kegiatan hukum di KPU Kabupaten Demak semacam itu. Itu Mas Andi. Oke. Jadi apa ya? Sudah hampir komplit ya. Insya Allah. Insya Allah, baiklah. Sebenarnya masih kurang Mas kalau mau diakhiri. Ini kayaknya mau diakhiri ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita explore, tapi karena waktunya memang terbatas ya, monggo lah kita kontraknya sampai 1 jam aja ya. Tapi yang pasti untuk menggait masyarakat untuk membuka web, untuk membuka apa namanya link yang sudah disediakan tadi, Facebook, Instagram, YouTube, kita sudah menyediakan aksesnya. Maksudnya informasi sudah kita sediakan. Yuk tinggal ambil nih informasinya, manfaatkan informasi yang sudah kita sediakan. Dari pihak KPU atau JDIH sendiri bagaimana Bu terkait dengan itu? Upayanya, upaya yang kita lakukan ya salah satunya sosialisasi seperti saat ini. Siaran pagi hari ini, siang hari ini. Kita harapannya juga 1,2 juta penduduk di Kabupaten Demak ini mendengar dan nanti bisa langsung ini nih. Sebenarnya kalau kami itu kan penyaji ya, dilihat atau enggak itu kan sebenarnya yang butuh adalah masyarakat semacam itu. Tapi kami sebagai pelayan masyarakat gitu ya, kita menyajikan sedemikian rupa, harapan kami masyarakat juga puas dengan apa yang kita sajikan. Dan mungkin untuk masyarakat Kabupaten Demak yang apa namanya tidak puas dengan melihat secara langsung di website semacam itu, bisa datang langsung ke KPU. Kita juga ada sediakan ruang JDIH di sana. Jadi ruang JDIH itu di sana juga produk hukum yang secara hard. Kalau di website kan memang soft ya, bisa di-download semacam itu, nanti cetak sendiri misalnya seperti, atau membaca kadang lewat online kan kadang juga radiasi semacam itu ya. Nah, ini bisa datang langsung, kita sediakan sebuah ruang JDIH meskipun cukup terbatas semacam itu ya fasilitasnya, tapi sudah kita siapkan juga, ada ruang baca, kemudian akses internet juga ada. Nah, monggo silakan nanti yang mau atau mau mengakses terkait produk hukum di KPU Kabupaten Demak, silakan bisa datang langsung ke KPU Kabupaten Demak. Sekaligus ada kedai pintar pemilu yang nanti juga masyarakat bisa belajar tentang pemilu dan demokrasi di sana. Itu sisi lain dari KPU. Apa tadi? Kedai pintar pemilu. Iya. Kedai itu sebenarnya kepanjangannya dari Kelana Demokrasi dan Pemilu. Tapi ada singkatannya. Iya. Saya pikir kedai untuk minum, Bu. Nah, itu ada kedainya, Mas. Ada. Nanti silakan, nanti bisa ke sana. Nah, minumannya itu ada jus pintar pemilu. Silakan Mas Andi nanti. Kalau penasaran, silakan. Bikin penasaran ini, bikin penasaran sekali. Tapi yang pasti itu adalah semua apa namanya ruang lingkup dari KPU sendiri. Banyak apa namanya poin-poin atau segmen-segmen dari KPU termasuk JDIH itu sendiri yang hari ini sudah kita obrolkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk mitra suara Kota Wali pastinya. Statement terakhir Bu. Harapan lah ya. Harapan kami juga apa namanya, kalau tadi saya sampaikan KPU adalah pelayan, kami hanya berusaha untuk memberikan yang semaksimal mungkin untuk masyarakat, dan kami harapkan keberadaan JDIH juga memang benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat. Apalagi sebentar lagi kita akan ada agenda penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak ya di 2024. Tentunya tahapan yang nanti akan berlangsung di 2022 ini akan ada banyak aturan baru yang di sana yang nanti akan kita unggah di sana. Dan monggo silakan nanti bisa manfaatkan semaksimal mungkin apa namanya JDIH yang sudah kami sajikan ini. Oke, baik. Ibu Hastin atas Asih, Sarjana Ekonomi, Divisi Hukum dan Pengawasan dari KPU Kabupaten Demak. Terima kasih untuk kehadirannya, informasinya. Teman-teman kru yang sudah menyertai beliau juga terima kasih kehadirannya. Baik, itulah Suara Kota Wali. Terima kasih sudah mendengarkan untuk bincang pagi hari ini. Saya Andi Mardianto undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.